Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Kusumasari dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman industri non-pangan penghasil bioetanol sampai proses pembuatan bioetanol siap jadi. Tanaman industri yang digunakan sebagai penghasil bioetanol adalah tanaman tebu. Cara pembudidayaannya, yang pertama persiapan lahan, dan yang kedua persiapan bibit, dan yang ketiga penanaman. Cara pemeliharaannya, yang pertama lakukan penyulaman, kedua pemberian air, ketiga pemeliharaan got untuk menjaga drainase tetap baik, yang keempat pembumbunan merupakan penimbunan tanah terhadap tiap lubang tanam yang telah dibuat. Yang kelima pemupukan, dan keenam penyiangan, pembersihan dari gulma. Yang ketujuh pemanenan, dilakukan saat bulan kering sekitar bulan keempat sampai bulan ke-10. Saya akan menjelaskan apa itu bioetanol. Bioetanol atau disebut juga dengan etanol, alkohol, yaitu bentuk energi yang terbarukan dan diproduksi menggunakan bahan baku alami dari tumbuhan yang difermentasikan. Ada banyak tumbuhan yang dapat dijadikan bioetanol. Contohnya seperti tumbuhan tebu, tumbuhan jagung, salak, singkong, kentang, dan masih banyak lagi. Dari tumbuhan-tumbuhan tersebut yang bisa diolah menjadi alkohol sebagai kebutuhan puskesmas adalah tanaman tebu. Bagaimana cara pengolahannya untuk bisa dijadikan alkohol? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pengenceran tetes tebu. Hal ini karena kadar gula dalam tetesan tebu terlalu tinggi untuk proses fermentasi. Ada baiknya diencerkan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan penambahan urea dan NPK berfungsi sebagai nutrisi ragi. Ketiga, penambahan ragi. Dan yang keempat, difermentasikan. Fermentasi diperlukan beberapa jam. Proses fermentasi membutuhkan waktu kurang lebih 66 jam atau 2,5 hari. Dan yang kelima, setelah proses fermentasi selesai, masukkan cairan fermentasi ke dalam evaporator dan tunggu sampai alkohol benar-benar jadi. Cara yang paling mudah untuk pembuatan bioetanol adalah dengan bahan yang banyak mengandung gula, seperti tanaman tebu tersebut. Berikut saya tampilkan beberapa foto saya bersama salah satu petugas puskesmas guna untuk mewawancarai mengenai bioetanol. Akan menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman industri non-pangan penghasil biodiesel sampai proses pembuatan biodiesel siap pakai. Tumbuhan yang digunakan untuk dijadikan biodiesel adalah kelapa sawit. Syarat tumbuh kelapa sawit. Cara budidaya kelapa sawit yang utama yaitu dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Cara tumbuh kelapa sawit yaitu lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai, yaitu lahan budidaya kelapa sawit yang seperti berikut. Memiliki pH tanah 4-6,5, tanahnya subur dan gembur. Memiliki curah hujan 2.500-3.000 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Suhu 25 derajat sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5-7 jam per hari. Kedua, gunakan bibit sawit unggul. Setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan bibit sawit unggul. Namun, pastikan bibit yang dipilih yaitu bibit unggul. Berikut ciri-ciri bibit sawit unggul. Yang pertama, tunas berwarna putih. Yang kedua, daun melebar. Dan yang ketiga, tempurung berwarna hitam. Keempat, kondisi akar. Dan kelima, kondisi batang bibit sawit. Yang ketiga, pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat. Pola tanam kelapa sawit perlu diperhatikan
karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan lahan. Keempat, waktu tanam yang tepat. Tidak ada waktu tanam yang baku untuk dijadikan patokan dalam budidaya kelapa sawit. Kelima, pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Ada 3 proses pemeliharaan pada budidaya kelapa sawit, yaitu yang pertama, penyulaman dan penjarangan. Penyulaman tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Dan yang ketiga, pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Pengendalian hama penyakit kelapa sawit. Hama dan penyakit merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaku budidaya kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit dapat membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan akan membuat kelapa sawit gagal panen. 7. Panen buah sawit. Tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan. Namun tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersamaan. Akan menjelaskan proses produksi biodiesel dari tanaman kelapa sawit tersebut. Yang pertama dilakukan pemurnian. Pemurnian minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO diproses menjadi refined blackhead and deodorized palm oil atau RBDPO. Selanjutnya, transesterifikasi. Suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius. Metanol dan sodium metilat kemudian dicampur dengan RBDPO di mesin mixer. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1-2 jam hingga endapan fem dan gliserin terpisah dengan sendirinya. Yang ketiga, dilakukan pencucian. Air diatur pada suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius dan pH 4-6. Fem kemudian melewati proses pencucian untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Selanjutnya, pengeringan. Dalam rangka meningkatkan kualitas biodiesel, komponen air dikeringkan dengan cara pemanasan pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Dan setelah itu dilakukan filtrasi. Pada tahap terakhir, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang luar biasa. Dan yang terakhir, biodiesel siap digunakan. Ini foto saya bersama petugas SPBU. Dan yang ini foto saya bersama kepala desa. Ini foto saya dengan salah satu anggota kelompok tani yang berada di desa saya. Solusi apa yang dapat dilakukan agar EBT tercapai di tahun 2050? Dari hasil permasalahan wawancara yang kalian lakukan, baik wawancara 1 dan wawancara yang kedua. Solusinya adalah pemerintah berperan penting untuk mensosialisasikan BBM kepada masyarakat. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat harus seekonomis mungkin.
karena bagaimanapun konsumen reaktif kepada penaikan harga. Dan pemerintah harus menjelaskan lebih dalam bahwa bahan bakar nabati ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Langkah supaya energi baru terbarukan atau EBT meningkat yaitu dilakukan dengan cara menciptakan teknologi yang canggih atau modern untuk mengembangkan sumber daya. Kedua, menanam tanaman yang menghasilkan minyak. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan seseorang yang ahli. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.